Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di pikiran kucing kalian pas mereka lagi natap kalian tajam banget? Mungkin selama ini kalian ngerasa kalau kalian itu majikannya, atau mungkin orang tua angkat yang penuh kasih sayang. Tapi, gimana kalau aku bilang kalau selama ini kalian salah besar? Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngebongkar habis persepsi kalian soal hewan peliharaan. Di video kali ini, kita bakal ungkap kebenaran yang mengejutkan tentang siapa kalian sebenarnya di mata si Anabul kesayangan. Aku janji, setelah nonton video ini, kalian gak bakal pernah lagi ngelihat kucing kalian dengan cara yang sama. Kalian bakal tahu motif tersembunyi di balik tingkah paling aneh mereka sekalipun. Yuk, kita mulai dengan satu fakta yang cukup provokatif. Kucing kalian itu yakin banget kalau kalian sebenarnya bukan manusia. Kedengarannya konyol kan? Tapi sains berkata lain. Coba deh tulis sekarang di kolom komentar. Menurut kalian si Empus nganggep kalian itu siapa? Majikan, babu, atau apa? Oke, mari kita mulai investigasinya. Buat mecahin misteri luar biasa ini, kita harus flashback sebentar ke masa lalu. Hubungan antara manusia dan kucing itu udah ada sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tapi, proses penjinakan mereka tuh beda jauh sama sejarah anjing. Kalau anjing kan sengaja kita kembang biakin buat ngerjain tugas-tugas tertentu. Kita ngerubah penampilan fisik dan juga mentalitas mereka. Tapi kalau kucing, secara teknis mereka itu menjinakkan diri mereka sendiri. Mereka cuma datang ke gudang-gudang gandum zaman dulu buat berburu tikus. Manusia ngerasa diuntungkan, jadi mereka dibiarin aja tinggal di sana. Gara-gara itu, perilaku kucing hampir nggak berubah sejak zaman nenek moyang liar mereka. Mereka tetap mandiri, punya insting liar, dan cara komunikasi yang unik banget. Selama bertahun-tahun, para ahli psikologi hewan lebih fokus mempelajari anjing, sementara kucing seolah-olah terlupakan. Baru dalam beberapa dekade terakhir, peneliti kaya ahli biologi John Bradshaw mulai serius mendalami pikiran kucing. Temuan merekalah yang akhirnya ngebantu kita buat mecahin kode rahasia di balik perilaku makhluk berbulu yang misterius ini. Mari kita mulai dengan sebuah penemuan ilmiah yang sangat luar biasa. John Bradshaw, seorang ahli biologi dan pakar perilaku hewan ternama, telah bertahun-tahun meneliti pola pikir kucing. Hasil penelitiannya sungguh mengejutkan. Si Anabul kesayangan Anda ternyata tidak sadar kalau Anda adalah manusia. Ya, Anda tidak salah dengar. Di mata kucing, Anda bukanlah makhluk cerdas dari spesies yang berbeda. Bagi mereka, Anda hanyalah seekor kucing yang berukuran raksasa, sedikit ceroboh, tapi sangat aman untuk diajak berteman. Bayangkan betapa lucunya ini. Saat Anda sibuk mondar-mandir memikirkan urusan pekerjaan, kucing Anda yang sedang bersantai di sofa melihat Anda sebagai saudara, sesama kucing dalam versi jumbo. Fakta unik ini mengubah total cara kita memandang hewan peliharaan. Berbeda dengan anjing yang bisa membedakan dengan jelas antara manusia dan sesamanya, serta mengubah perilaku mereka saat berinteraksi dengan kita, kucing tidak melakukan itu. Mereka menggunakan bahasa tubuh, gerakan, dan sinyal yang sama persis, baik saat berkomunikasi dengan sesama kucing maupun dengan Anda. Mereka tidak memberikan perlakuan khusus hanya karena kita manusia. Jadi, saat kucing menggosokkan badannya ke kaki Anda, ia memperlakukan Anda persis seperti ia memperlakukan teman kucing lainnya. Rahasia kecil ini membuka pintu baru untuk memahami betapa misterius dan uniknya dunia mereka. Nah, mari kita bahas salah satu perilaku kucing yang paling menarik. Coba perhatikan cara Anabul kamu menyambutmu saat pulang kerja. Dia berlari ke arahmu dengan ekor tegak lurus ke atas, persis seperti antena. Terkadang, ujung ekornya juga sedikit bergetar. Banyak orang salah mengira kalau ini cuma tanda si kucing merasa senang, mirip seperti anjing yang menggoyangkan ekornya. Tapi, faktanya tidak sesederhana itu. Dalam dunia kucing, ekor yang tegak lurus punya makna yang sangat spesifik. Ini adalah salam klasik yang dilakukan anak kucing kepada induknya, atau sesama kucing dewasa kepada sahabat terdekat mereka. Dengan mengangkat ekornya, kucing ingin menunjukkan kalau dia merasa aman dan sangat mempercayaimu. Seolah-olah dia sedang berkata, "Halo kucing besar, aku senang melihatmu, ayo kita berteman." Di alam liar, perilaku ini hanya ditujukan untuk anggota keluarga terdekat saja. Jadi, saat teman berbulumu menyambutmu seperti itu di depan pintu, itu adalah bentuk pengakuan tertinggi. Dia sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga intinya. Baginya, kamu bukan sekadar orang yang memberinya makan, tapi anggota kelompok yang sangat dia hormati. Dan tentu saja, tanda kepercayaan ini sangatlah berharga.
Coba ingat-ingat lagi kebiasaan lucu kucingmu. Saat dia tiba-tiba naik ke pangkuan dan mulai menggerakkan kakinya secara berirama, seolah-olah sedang memijat. Banyak orang menyebutnya gerakan memijat atau bahkan membuat roti. Dia bisa melakukannya di perut, dada, atau bahkan di atas selimut lembut di dekatmu. Biasanya momen ini dibarengi dengan dengkurannya yang keras dan ekspresi wajah yang tampak sangat bahagia. Terdengar akrab, bukan? Mungkin kamu mengira dia hanya sedang memastikan keempukan tempatnya sebelum tidur. Tapi sebenarnya alasan dibalik tindakan ini jauh lebih dalam dan menyentuh hati. Gerakan ini membawa si kucing kembali ke masa kecilnya. Dulu, begitulah cara anak kucing memijat perut induknya untuk merangsang keluarnya susu. Ini adalah insting yang selalu mereka hubungkan dengan rasa aman, kehangatan, dan kenyang. Jadi, saat kucing dewasamu memberikan pijatan ini, dia seolah-olah kembali menjadi bayi kecil lagi. Di momen spesifik itu, baginya kamu adalah sosok ibu yang besar, tangguh, dan penuh kasih sayang. Dia merasa begitu nyaman dan tenang di dekatmu, hingga membiarkan naluri masa kecilnya mengalahkan kemandiriannya sebagai kucing dewasa. Ini adalah bukti nyata betapa istimewanya ikatan batin di antara kalian. Tapi, apa sih sebenarnya alasan dibalik hadiah kucing yang paling menakutkan? Saya bicara soal momen saat kucing membawakan tikus, burung, atau bahkan mainan favoritnya, lalu dengan bangganya menjatuhkan hasil buruan itu tepat di kaki atau di atas bantal Anda. Saatnya kita bongkar satu mitos besar. Banyak pemilik kucing yakin kalau kucing mereka memberi hadiah sebagai tanda terima kasih karena sudah dirawat. Atau mungkin mereka pikir si kucing lagi cari muka. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Coba ingat-ingat, bagi si kucing, Anda itu siapa? Di mata mereka, Anda adalah sesama kucing yang ukurannya besar, tapi kaku dan gak bisa apa-apa. Di alam liar, induk kucing membawakan mangsa yang masih setengah hidup untuk anak-anaknya. Tujuannya cuma satu, mengajari mereka cara berburu dan bertahan hidup. Jadi, saat kucing menaruh tikus di hadapan Anda, dia bukannya sedang memberi upeti. Dia melihat Anda dan berpikir, "Duh, kucing raksasa ini payah banget, gak bisa berburu sama sekali. Dia bisa mati kelaparan kalau nggak aku kasih makan." Yap, Anabul, Anda menganggap Anda pemburu yang sangat payah dan nggak ada harapan. Karena merasa satu keluarga, dia akhirnya mengambil tanggung jawab untuk memberi Anda makan. Ini adalah bentuk kepedulian yang tulus, tapi ya, dibumbui sedikit rasa kasihan. Jadi, lain kali jangan marahi kucing Anda gara-gara bangkai tikus. Berterima kasihlah, karena di matanya dia baru saja menyelamatkan nyawa Anda. Mari kita bahas soal suara kucing. Seberapa sering kucing kalian mengeong sambil menatap mata kalian dalam-dalam? Mungkin mereka berteriak menuntut di depan mangkuk yang kosong, atau mengeluarkan suara pendek saat kalian mengelusnya. Kita sudah sangat terbiasa dengan suara ini, sampai-sampai kita menganggap mengeong adalah cara utama kucing berkomunikasi. Tapi, ada satu fakta luar biasa yang mungkin belum kalian tahu. Di alam liar, kucing dewasa hampir tidak pernah mengeong satu sama lain. Benar-benar tidak pernah. Suara mengeong itu sebenarnya hanya untuk anak kucing saat memanggil induknya. Kucing dewasa biasanya berkomunikasi lewat aroma, bahasa tubuh, atau desisan jika terjadi konflik. Namun, kucing peliharaan menyadari satu hal yang cerdik. Manusia atau kucing besar tak berbulu ini ternyata sangat lamban dalam memahami sinyal tubuh yang halus. Kita tidak bisa mencium aroma setajam mereka, dan sering tidak peka dengan posisi telinga mereka. Tapi, kita sangat responsif terhadap suara. Itulah sebabnya kucing sengaja mempertahankan kebiasaan masa kecil mereka untuk mengeong seumur hidup, demi mengendalikan kita. Mereka mengembangkan kamus suara khusus, hanya untuk berbicara dengan manusia. Jadi, setiap kali kucing kalian mengeong, sebenarnya mereka sedang menggunakan bahasa asing spesial yang diciptakan hanya agar bisa menembus logika kalian. Ada satu mitos populer yang masih dipercaya oleh hampir semua orang. Katanya, kucing adalah hewan penyendiri yang cuek dan tidak butuh teman. Bahkan, banyak orang memilih memelihara kucing justru karena menganggap mereka sebagai hewan yang sangat mandiri. Namun, sains modern telah membuktikan bahwa anggapan itu salah besar. Memang benar kalau kucing berburu sendirian. Tapi untuk urusan bersosialisasi, mereka sebenarnya membentuk kelompok yang sangat rumit yang disebut koloni. Dalam kelompok ini, mereka tidur bersama, saling membersihkan bulu, bahkan mengasuh anak secara berkelompok. Jika kucing di rumah suka tidur di dekat Anda, menempel di kaki saat malam hari, atau sekadar ingin berada di ruangan yang sama, itu adalah bukti nyata dari sifat sosialnya.
Dia bukan sekadar tahan dengan kehadiran Anda, tapi dia secara sukarela menganggap Anda sebagai bagian dari koloni pribadinya. Bayangkan kawanan singa di alam liar yang tidur saling berdempetan. Kucing Anda sedang melakukan hal yang persis sama. Saat ia naik ke tempat tidur dan terlelap di samping Anda, ia sedang menunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari kawanannya. Keluarga yang membuatnya merasa aman saat ia berada dalam kondisi paling rentan, yaitu saat sedang tidur. Pernahkah kucingmu tiba-tiba menjilati tangan, rambut, atau bahkan wajahmu dengan lidahnya yang kasar? Rasanya mungkin sedikit aneh, ya? Lidah kucing memang terasa seperti amplas karena permukaannya dipenuhi duri-duri kecil. Banyak pemilik kucing bingung, kenapa sih mereka hobi banget memandikan kita? Jawabannya kembali lagi ke naluri alami mereka. Di dunia kucing, menjilat satu sama lain bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan ritual sosial yang sangat penting yang disebut allo grooming. Kucing hanya akan menjilat mereka yang benar-benar mereka percayai. Ini adalah cara mereka berbagi aroma, mempererat ikatan persahabatan, dan mengurangi rasa stres dalam kelompok. Saat kucing menjilati tanganmu, dia sebenarnya sedang mempedulikan penampilanmu. Dalam pikirannya, kamu dianggap tidak mampu merawat bulumu sendiri dengan baik. Jadi, dia mengambil alih tugas penting ini, supaya kamu terlihat rapi dan memiliki aroma yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Ini adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian yang luar biasa. Dengan menjilatmu, si Anabul sedang menegaskan bahwa kamu adalah bagian dari keluarga besarnya di dunia mungil mereka yang penuh bulu. Kalau bicara soal aroma, ada satu lagi perilaku kucing yang unik dan menggemaskan. Kamu pasti pernah kan, merasa kucingmu tiba-tiba datang dan mulai menggosokkan kepalanya ke kaki, tangan, atau bahkan menyundul wajahmu. Mungkin kelihatannya dia cuma lagi minta dielus atau sekadar pamer kasih sayang. Tapi sebenarnya, ada alasan yang jauh lebih menarik di baliknya. Di wajah kucing, terutama di area sekitar bibir, pipi, dan pangkal telinga, terdapat kelenjar khusus. Kelenjar ini mengeluarkan feromon unik yang melambangkan rasa bahagia dan rasa aman. Jadi, saat kucing menggosokkan kepalanya ke tubuhmu, dia sebenarnya sedang memberikan stempel tak kasat mata. Dia menandai kamu dengan aromanya. Bagi seekor kucing, itu artinya, manusia besar ini milikku. Dia adalah bagian dari wilayah amanku. Hidung kita memang tidak bisa mencium baunya. Tapi bagi kucing lain, kamu bakal terlihat menyala seperti pohon Natal dengan papan pengumuman bertuliskan, sudah ada yang punya. Jadi, sundulan lembut itu bukan sekadar tanda cinta, tapi juga pernyataan hak milik yang tegas. Kucing menandaimu supaya dia bisa merasa tenang dan nyaman saat berada di dekatmu. Coba kita pikirkan soal perbedaan fisik antara kita dan kucing. Rata-rata manusia beratnya sekitar 70 kg. Sementara itu, kucing rumahan biasanya cuma seberat 4 atau 5 kg saja. Ini artinya Anda 15 kali lebih besar dan lebih berat daripada mereka. Bayangkan jika Anda harus tinggal satu atap dengan makhluk yang tingginya sampai menyentuh langit-langit. Hewan lain pasti akan merasa terancam dan ketakutan menghadapi raksasa seperti itu. Tapi, tidak dengan kucing. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa kucing Anda sama sekali tidak takut? Kenapa dia bisa begitu santai tidur di tengah jalan dan membiarkan Anda yang repot-repot melangkahinya? Jawabannya ada pada cara mereka memandang dunia. Kucing tidak menilai status sosial hanya dari ukuran tubuh. Bagi mereka, selama Anda tidak agresif, tidak menyerang, dan selalu berbagi makanan, ukuran tubuh Anda tidak jadi masalah. Di mata kucing, Anda hanyalah teman sekamar yang bertubuh raksasa namun sangat damai. Rasa percaya diri mereka yang tinggi membuat mereka mengabaikan perbedaan berat badan. Mereka benar-benar merasa setara dengan Anda. Itulah sebabnya kucing berani menatap tajam mata Anda dan tanpa rasa bersalah menuntut Anda menyingkir dari kursi yang nyaman, hanya demi mereka. Ngomong-ngomong soal tatapan mata, pernahkah Anda bermain adu pandang dengan kucing? Pernah memperhatikan saat si Anabul menatap Anda, lalu perlahan-lahan memejamkan matanya sejenak seolah hampir tertidur? Banyak orang mengabaikan hal ini dan menganggap si kucing hanya merasa lelah. Namun, dalam psikologi hewan, gerakan ini dikenal sebagai ciuman kucing. Di alam liar, tatapan tajam yang tidak berkedip adalah tanda ancaman atau ajakan berkelahi. Bagi predator, tatapan intens dianggap sebagai agresi. Tapi saat kucing Anda menatap dan berkedip perlahan, dia sebenarnya sedang mengirimkan sinyal rasa damai yang sangat kuat. Dia seolah berkata,
Aku tahu kamu sedang melihatku, tapi aku sangat mempercayaimu hingga aku berani menutup mataku di hadapanmu. Aku tidak merasa terancam sedikit pun. Ini adalah tingkat kenyamanan yang paling dalam, dan yang paling menarik, Anda bisa membalasnya. Jika Anda menatap kucing Anda dan ikut berkedip perlahan, besar kemungkinan dia akan membalasnya kembali. Inilah kesempatan unik bagi Anda untuk berkomunikasi dengan bahasa asli mereka, dan menunjukkan bahwa Anda juga sangat mencintai mereka. Sekarang, mari kita bahas jebakan kucing yang paling licik. Pernahkah anabul kesayangan kamu mendekat, lalu tiba-tiba berguling dan memamerkan perutnya yang gembul dan lembut itu? Siapapun pasti tidak akan tahan melihat pemandangan selucu itu. Kamu pun refleks ingin mengelus perutnya yang menggemaskan, tapi tiba-tiba, hap! Kamu malah disambut dengan gigitan dan cakaran. Kisah yang akrab di telinga, bukan? Banyak orang mengira pose ini adalah undangan untuk bermanja-manja, persis seperti yang dilakukan anjing. Namun, mitos berbahaya ini harus segera diluruskan. Saat kucing menunjukkan perutnya, dia sebenarnya tidak sedang minta dielus. Perut adalah bagian tubuh yang paling rentan bagi predator manapun, karena di sanalah semua organ vital berada. Jadi, saat kucing memperlihatkan perutnya kepada kamu, itu sebenarnya adalah sebuah pujian yang luar biasa. Dia sedang menunjukkan rasa percaya yang mutlak. Dia seolah berkata, "Aku merasa sangat aman bersamamu sampai-sampai aku berani menunjukkan sisi paling lemahku." Tapi ingat, ini bukan berarti dia mengizinkan kamu menyentuh area sensitif tersebut. Saat kamu mencoba mengelus perutnya, kucing akan menganggapnya sebagai pelanggaran batas privasi dan pengkhianatan terhadap kepercayaannya. Itulah alasan mengapa dia terpaksa membela diri. Jadi, lain kali kalau si meong pamer perut lagi, cukup dikagumi dari jauh saja ya. Sekarang, mari kita bahas hal yang sedikit lebih praktis, tapi tak kalah penting, soal kotak pasir kucing. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kucingmu rajin banget? Bahkan bisa sampai 10 menit, cuman buat nimbun kotorannya? Kadang, bukan cuma pasirnya yang digaruk, tapi dinding sampai lantai di sekitar kotak pun ikut dikais-kais. Banyak yang mengira kalau kucing melakukan itu cuma karena mereka hewan yang sangat bersih dan benci kotoran. Tapi sebenarnya, alasannya jauh lebih dalam, yaitu soal insting bertahan hidup. Di alam liar, cuman kucing penguasa atau kucing dominan yang nggak bakal nimbun kotorannya. Mereka sengaja meninggalkan bau di tempat terbuka untuk menandai wilayah kekuasaan. Sebaliknya, kucing yang merasa lebih lemah akan menyembunyikan jejak mereka agar tidak memancing perhatian predator yang lebih kuat atau agar tidak membuat marah si pemimpin kelompok. Nah, fakta bahwa kucingmu sangat rajin menimbun kotorannya menunjukkan satu hal penting. Dia mengakui kalau kamulah bos di rumah itu. Dalam hierarki kelompok kalian, dia memberikan peran kucing utama yang paling kuat kepadamu. Dia menyembunyikan baunya supaya tidak terkesan menantang otoritasmu. Jadi, suara berisik saat dia asik menggali pasir itu sebenarnya adalah bentuk rasa hormat dia atas kepemimpinanmu. Ada satu lagi nih, misteri yang sering bikin para pemilik kucing bingung. Kenapa sih kucing kita selalu ngikutin ke kamar mandi? Baru saja pintu ditutup, tiba-tiba muncul cakar mungil dari bawah pintu, dibarengi sama suara meong yang heboh. Mau mandi dengan tenang pun rasanya sulit tanpa dipantau sama si mata bulat yang anteng nangkring di atas mesin cuci. Banyak yang bercanda kalau kucing itu cuma kepo atau takut ketinggalan momen seru. Tapi ternyata, alasan sebenarnya berkaitan dengan cara mereka bertahan hidup dan insting kelompok. Di alam liar, saat seekor hewan sedang buang hajat, itu adalah momen paling berbahaya, karena mereka sangat rentan diserang predator. Kucing Anda tahu hal ini secara insting. Karena dia menganggap Anda sebagai bagian dari keluarganya, dia ikut ke kamar mandi bukan karena penasaran, melainkan untuk menjaga Anda. Dia ingin memastikan Anda tetap aman saat sedang berada di posisi yang lemah. Jadi, ketika Anda menutup pintu, dia merasa kehilangan akses untuk melindungi Anda. Si kucing pun mulai panik karena merasa sahabatnya yang besar dan canggung ini sedang dalam bahaya sendirian. Dengan membiarkan dia masuk, Anda sebenarnya sedang menenangkan insting pelindungnya. Ngomong-ngomong soal menghabiskan waktu bareng kucing, yuk kita bahas tentang kebiasaan tidur mereka. Kenapa sih dari kasur yang segede itu, kucing malah milih buat tidur tepat di atas kepala, leher, atau dada kita? Memang sih, tidur dengan ekor berbulu yang nempel di muka itu kadang bikin repot. Ada yang mengira kalau si kucing cuma pengen pamer dominasi dengan naik ke tempat yang lebih tinggi.
Tapi sebenarnya, ada penjelasan ilmiah di baliknya. Pertama, kucing itu sangat suka kehangatan. Suhu tubuh alami mereka lebih tinggi dari manusia, jadi mereka selalu mencari sumber panas tambahan. Nah, area kepala kita adalah bagian tubuh yang paling banyak melepaskan panas secara konstan. Kedua, aroma kulit dan rambut kamu itu sangat berarti buat mereka. Bau yang sudah sangat mereka kenali ini bekerja seperti obat penenang alami yang bikin mereka merasa rileks. Ketiga, saat mereka merasakan detak jantung dan irama napas kamu, mereka merasa sangat aman. Suasana ini mengingatkan mereka saat masih kecil, waktu mereka tidur berdempetan dengan saudara-saudaranya di dalam sarang. Jadi, ketika si Anabul lebih milih kepala kamu daripada bantal empuk di pojok ruangan, itu adalah caranya menunjukkan bahwa ikatan emosional denganmu jauh lebih penting daripada sekadar tidur dengan posisi yang nyaman. Bayangkan sekarang jam 3 pagi. Seluruh keluarga sudah terlelap, dan suasana rumah begitu sunyi. Tapi tiba-tiba, kiamat kecil dimulai. Kucing kesayangan Anda tiba-tiba lari ke sana kemari secepat kilat. Melompati furnitur, memantul dari dinding, mengacak-acak karpet, sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Dalam dunia hewan, fenomena ini sering disebut sebagai zoomies. Banyak pemilik kucing mengira Anabul, mereka mendadak gila atau baru saja melihat hantu. Padahal balapan malam ini punya penjelasan biologis yang sederhana. Kucing adalah hewan krepuskular, artinya mereka adalah pemburu alami yang paling aktif di waktu fajar dan senja. Kucing rumahan yang menghabiskan waktu dengan tidur seharian di sofa dan tinggal makan enak akan menimbun energi yang sangat besar. Karena tidak perlu lagi mengintai mangsa atau bertarung menjaga wilayah, energi liar ini akhirnya meledak dalam bentuk lari-larian gila di dalam rumah. Si kucing sebenarnya hanya sedang mensimulasikan cara berburu untuk melepas ketegangan, supaya tidak ada lagi konser tengah malam. Cobalah ajak kucing Anda bermain aktif di malam hari sebelum tidur. Biarkan dia mengejar mainan sampai merasa lelah. Dengan begitu, insting pemburu di dalam dirinya akan terpuaskan, dan Anda pun bisa tidur dengan tenang. Mari bicara soal suara paling menenangkan di dunia, dengkuran kucing. Kita sering mengira kalau kucing mendengkur, itu tandanya mereka lagi benar-benar bahagia. Tapi, ternyata itu cuma mitos yang perlu diluruskan. Memang benar, biasanya dengkuran adalah tanda rasa nyaman. Tapi, kucing juga bisa mendengkur saat merasa kesakitan, stres berat, atau bahkan saat sedang melahirkan. Para ilmuwan menemukan bahwa frekuensi dengkuran kucing, yaitu antara 20 sampai 150 Hz, memiliki efek terapi yang luar biasa. Getaran ini bisa membantu penyembuhan jaringan dan mempercepat pemulihan tulang. Jadi, saat mendengkur di situasi sulit, kucing sebenarnya sedang mengobati diri mereka sendiri. Selain itu, ada satu lagi jenis dengkuran yang sifatnya menuntut. Kamu pasti pernah mendengarnya pagi-pagi buta saat si kucing lapar. Suaranya terdengar agak cemas dan terselip nada tinggi di dalamnya. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi ini sangat mirip dengan suara tangisan bayi manusia. Otak kita sudah terprogram secara alami untuk merespon suara tersebut. Kucing sangat cerdik. Mereka menggunakan dengkuran ini untuk memanipulasi kita agar segera mengisi mangkuk makan mereka yang kosong. Pernah nggak sih kamu ngalamin kejadian aneh yang bikin keki? Bayangin, kamu lagi santai di sofa, dan si kucing lagi tidur pulas di pangkuanmu. Kamu elus-elus bulunya yang lembut dengan penuh kasih sayang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia pun mulai mendengkur manja. Tapi pas elusan keempat, tiba-tiba dia malah gigit tanganmu dan lari gitu aja dengan muka kesal. Kok bisa gitu ya? Fenomena ini disebut agresi akibat belayan. Masalahnya, folikel rambut di tubuh kucing itu sensitif banget. Kalau kamu ngelus dia terlalu lama, atau cuma di satu titik yang sama terus-menerus, rangsangannya bakal menumpuk. Belayan yang tadinya terasa kayak pijatan enak, tiba-tiba berubah jadi kayak sengatan listrik yang bikin risih, bahkan sakit. Sistem saraf si kucing jadi kewalahan. Karena dia nggak bisa bilang, stop, aku udah kegelian. Akhirnya dia pakai satu-satunya cara yang dia tahu sebagai predator. Dia gigit kamu supaya kamu berhenti. Jadi, coba deh perhatiin bahasa tubuh kucingmu baik-baik. Kalau pas lagi dielus ekornya mulai goyang-goyang nggak tenang, telinganya mulai turun, atau kulit punggungnya kelihatan berkedut, mending langsung angkat tanganmu. Cara ini dijamin bakal nyelamatin kamu dari tajamnya gigi si Anabul. Pernahkah kamu merasa bingung atau bahkan sedikit takut melihat tingkah kucingmu yang aneh?
Kadang, perilaku mereka memang sulit dimengerti bagi orang awam. Contohnya, saat si kucing tiba-tiba mengisap ujung selimut yang lembut, kaosmu, atau bahkan daun telingamu dengan sangat intens. Sambil mengisap, biasanya mereka akan mendengkur keras, melakukan gerakan memijat dengan kakinya, bahkan sampai mengeluarkan banyak air liur. Kebiasaan unik ini biasanya dialami oleh kucing yang disapi, atau dipisahkan dari induknya terlalu dini. Sederhananya, mereka belum puas merasakan masa kecil, sehingga kebiasaan bayi ini terbawa sampai mereka dewasa. Aktivitas mengisap benda-benda lembut ini memicu pelepasan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan di otak mereka. Hal inilah yang membantu si kucing merasa tenang dan nyaman saat sedang merasa stres. Jadi, jika kucing dewasamu tiba-tiba bertingkah manja seperti bayi, jangan dimarahi atau diusir, ya. Karena bagi mereka, ini adalah cara untuk meredakan kecemasan. Fakta bahwa dia memilih melakukan hal itu di dekatmu atau di pakaian yang kamu gunakan, membuktikan bahwa dia merasa sangat aman berada di sisimu. Baginya, kamulah tempat bersandar yang paling nyaman di tengah dunia yang luas dan membingungkan ini. Jujur ya, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Kamu manggil kucingmu, "Mang, sini Mang!" Tapi si Anabul cuma duduk manis 1 meter di depanmu, natep tembok, dan gak nengok sedikit pun. Sampai kita mikir, ini kucing budek apa gimana sih? Tapi anehnya, giliran kita buka pintu kulkas pelan-pelan atau gak sengaja ngeremes bungkus makanan di dapur. Tiba-tiba dia sudah muncul aja di depan kaki. Paradoks lucu ini sering bikin para pemilik kucing gemes sekaligus kesel. Mungkin kamu mikir kalau kucing itu bodoh atau nggak tahu namanya sendiri. Tapi, penelitian dari ilmuwan Jepang membuktikan hal yang sebaliknya. Kucing itu sebenarnya paham banget sama suara pemiliknya dan bisa bedain namanya dari kata-kata lain. Masalahnya cuma satu, mereka ngerasa nggak perlu aja buat ngerespons. Beda sama anjing yang emang dikembangbiakan untuk nyenengin manusia. Kalau dipanggil, mereka bakal langsung lari demi dapat pujian. Sedangkan kucing, mereka tetap mempertahankan sifat liar yang mandiri. Dia denger kok pas kamu manggil. Kupingnya mungkin bakal gerak dikit ke arahmu. Tapi di kepalanya yang berbulu itu, dia lagi ngitung. Kira-kira penting gak ya buat bangun dan nyamperin dia sekarang? Dan seringnya jawabannya adalah, enggak. Terakhir, yuk kita bahas soal rasa cemburu pada kucing. Pernah nggak sih, kamu pulang ke rumah setelah main dari tempat teman dan sempat mengelus kucing atau anjing lain di sana? Begitu sampai, kucingmu langsung mendekat, mengendus celana atau sepatumu, lalu tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah aneh. Dia membuka mulut sedikit dan terdiam mematung, seolah-olah lagi menghirup udara dalam-dalam. Terus, dia mungkin bakal mendesis atau langsung pergi meninggalkanmu. Kamu mungkin mengira dia lagi ngambek atau cemburu. Tapi sebenarnya, ekspresi lucu itu disebut dengan reaksi Fleischmann. Kucingmu nggak lagi sesak napas karena marah kok. Dia cuma lagi menggunakan organ khusus bernama organ Jacobson yang ada di langit-langit mulutnya untuk mengenali bau asing dengan lebih detail. Di dunia kucing, aroma itu ibarat paspor. Saat kamu membawa pulang bau hewan lain di pakaianmu, bagi si kucing kamu baru saja membawa penyusup tak kasat mata ke dalam rumah. Jadi, dia bukan cemburu seperti layaknya pacar. Ya, dia hanya merasa keamanan wilayahnya sedang terancam. Dia perlu memulihkan keadaan dengan cara mencampur kembali aromanya dengan aromamu. Itulah alasan kenapa setelah puas men-scan bau tadi, dia bakal mulai aktif menggosok-gosokkan badannya ke kakimu. Dia sedang melumuri kamu dengan aromanya sendiri untuk mengusir bau asing tersebut. Jadi, inilah kesimpulan luar biasa dari penelusuran kita kali ini. Ternyata selama ini kita hanya melihat teman berbulu kita dari sudut pandang manusia saja. Kucing kamu tidak menganggap kamu sebagai majikan yang hebat atau penguasa segalanya. Tapi, kenyataan di baliknya justru jauh lebih indah. Bagi mereka, kamu hanyalah seekor kucing raksasa yang lucu, payah dalam berburu, tapi tetap menjadi sosok yang paling dekat dan paling disayangi di dunia. Kamu adalah kucing besar yang mereka izinkan untuk berbagi wilayah, makanan, dan seluruh hidup mereka. Setiap kedipan matanya, dengkuran manjanya, setiap hadiah tikus yang dibawa ke rumah, hingga jilatan lidahnya yang kasar. Itu semua adalah pengakuan bahwa kamu adalah bagian dari keluarga berbulunya. Mengetahui fakta ini membuat ikatan kita dengan mereka terasa semakin dalam dan menyentuh hati. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai.
Sekarang, rahasia terbesar para kucing sudah terbongkar. Jangan lupa subscribe ke channel kami kalau kamu ingin tahu lebih banyak fakta unik lainnya tentang dunia hewan. Klik like dan bagikan video ini ke semua teman sesama pencinta kucing. Nah, sekarang aku punya pertanyaan untuk kalian. Kebiasaan kucing apa yang menurutmu paling aneh? Dan apakah sudut pandangmu berubah setelah menonton video ini? Aku tunggu cerita kalian di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.